Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Assalam kelas 6 yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan bina akhlak pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang riddah. Tapi sebelumnya kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi setiap muslim wajib hukumnya menjaga keimanannya dari hal-hal yang bisa merusak keislaman dan keimanan. Jadi anak-anakku, kita wajib menjaga iman kita yang ada di dalam hati kita dari hal-hal yang merusak iman. Hal-hal yang bisa merusak keislaman dan keimanan disebut juga dengan riddah. Sedangkan orang yang sudah rusak Islamnya, sudah rusak imannya disebut dengan murtad. Atau yang sering kita dengar, murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Bahaya riddah adalah riddah menghapus semua pahala kebaikan yang pernah dilakukan. Riddah ini termasuk salah satu jenis kekufuran dan dosa paling besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia meninggal dunia belum bertobat. Artinya, di akhirat kelak ia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu anak-anakku, sekali lagi kita wajib menjaga iman kita sampai ajal menjemput kita. Anak-anakku, bagaimana cara bertaubat dari murtad ini? Caranya bukan dengan istighfar atau sedekah yang banyak atau sholat yang banyak, tidak. Tapi cara bertaubatnya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak iman kita. Para ulama membagi riddah menjadi 3 macam. Yang pertama, riddah keyakinan. Yang kedua, riddah perbuatan. Dan yang ketiga, riddah perkataan. Yang pertama, riddah keyakinan. Riddah keyakinan adalah hal-hal yang bisa merusak keimanan seorang muslim yang bersumber dari hati. Seseorang yang meyakini keyakinan riddah atau keyakinan kufur, maka hukumnya murtad meskipun tidak diucapkan dengan lisan dan tidak dilakukan dalam bentuk perbuatan. Di antara contoh riddah keyakinan adalah yang pertama, ragu terhadap Allah. Ragu itu adanya di dalam hati. Nah, ragu terhadap Allah itu misalnya ragu akan adanya Allah. Dalam hatinya ada keraguan, apakah Allah itu ada? Nah, orang kalau ragu-ragu akan adanya Allah, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Makanya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Yang berikutnya, ragu akan kemahakuasaan Allah. Juga ragu akan kemahatauan Allah. Kemudian juga ragu akan maha berkehendaknya Allah. Orang yang ragu-ragu terhadap Allah ini, maka dia telah jatuh pada perbuatan riddah. Maka dia telah murtad. Contoh berikutnya, masih riddah keyakinan, adalah ragu terhadap Rasulullah. Ragu
bahwa Nabi Muhammad itu Rasul atau tidak. Ini sudah menyebabkan orang jatuh pada perbuatan riddah. Yang berikutnya, ragu terhadap Al-Quran. Dalam hatinya ada keraguan, Al-Quran itu kalam Allah atau karangan Nabi Muhammad. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, ragu terhadap hari akhir. Hari kiamat nanti ada enggak? Dia dalam hatinya ragu-ragu. Kemudian ragu-ragu akan adanya surga, ragu-ragu akan adanya neraka, pahala dan siksa, serta semua perkara yang telah disepakati akan adanya. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk riddah keyakinan, tidak percaya terhadap salah satu sifat wajib bagi Allah. Tidak percaya sifat wujud, tidak percaya sifat qidam, tidak percaya sifat baqo, dan lain-lain. Yang berikutnya, yang termasuk riddah keyakinan adalah mengingkari kewajiban yang hukumnya wajib. Seperti sholat 5 waktu, tidak wajib. Di dalam hatinya mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Maka jatuh pada perbuatan riddah, murtad pelakunya. Kemudian puasa Ramadan tidak wajib, zakat tidak wajib, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, meyakini Allah dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Dalam hatinya punya keyakinan bahwa Allah itu jisim, Allah itu benda. Maka dengan keyakinannya itu telah menyebabkan dia jatuh pada perbuatan riddah yang pelakunya adalah murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini adalah contoh-contoh dari riddah keyakinan. Jangan sampai kita terjatuh pada riddah keyakinan ini. Anak-anakku, untuk riddah perbuatan dan riddah perkataan akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.